Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama. Anak-anak Bumia, seperti biasa jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat dipahami dengan baik. Setelah sudah selesai berdoa, mari yuk kita lanjut ke materi hari ini. Anak-anak Bumia, hari ini kita akan memulai pembelajaran di halaman 60. Kita akan mempelajari tentang wujud benda. Nah, setiap benda ini memiliki wujud. Nah, wujud bendanya ini terbagi menjadi 3. 1, 2, 3. Wujud benda yang pertama adalah benda padat. Wujud benda yang kedua adalah cair. Wujud benda yang ketiga ada gas. Contoh wujud benda padat adalah misalkan kalau di rumah ada lemari, TV, kasur, meja, kursi. Kalau di sekolah ada papan tulis, terus penghapus, pensil, buku tulis, dan lain-lain. Wujud benda cair contohnya adalah sirup, kecap, air mineral, minyak goreng. Kalau wujud benda gas contohnya ada gas hidrogen pada balon. Di halaman 61 kalian bisa melihat gambar Dayu bersama ibunya sedang melakukan kegiatan memasak di dapur, di mana di dalam dapur terdapat berbagai macam benda. Nah, benda yang ada di dapur ini memiliki wujudnya masing-masing. Ada yang wujudnya benda padat, cair, dan gas. Nah, kalian tugasnya adalah mengelompokkan benda-benda tersebut sesuai dengan wujudnya di dalam tabel di halaman 61. Nah, di sini ada tabel benda padat, benda cair, benda gas. Mana saja yang termasuk benda padat dan mana saja yang termasuk benda cair, dan yang terakhir mana saja yang terdapat benda gas yang ada di dapurnya Dayu. Contohnya, Bumi memberikan contoh di sini benda padat yang pertama adalah penggorengan. Terus kalau benda cair contohnya di sini ada minyak goreng. Anak-anak Bumi ya, kita lanjut yuk di halaman 63. Nah, di sini kita lihat ada alat transportasi darat. Alat transportasi darat ini berupa sepeda motor. Di mana pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Mari kita perhatikan dena jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, di layar kalian sudah ada dena rumah Edo ke rumah nenek dan juga rumah Edo ke kebun binatang. Rumah Edo ke rumah nenek menempuh jarak 5 km lebih 300 meter. Sedangkan kalau dari rumah Edo ke kebun binatang itu menempuh jarak 1523 meter. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang satuan panjang menggunakan tangga satuan panjang yang kemarin Bumia jelaskan. Nah, masih ingat gak tangga satuan panjang? Tangga satuan panjang itu ada 7. Coba yuk kita lihat terlebih dahulu tangga satuan panjang. Anak-anak Bumia, di layar kalian sudah ada tangga satuan panjang. Di mana tangga satuan panjang ada 7 satuan panjang. Yang pertama ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang menghitung sebuah jarak. Nah, untuk menghitung sebuah jarak, itu satuan yang dipakai adalah kilometer dan juga meter. Nah, coba kita lihat di halaman tadi 64. Nah, di halaman 64 ini kita akan mengubah 1 km ke dalam satuan meter. Nah, kita menggunakan tangga satuan panjang yang tadi.
1 kilometer sama dengan titik-titik berapa meter. Nah, kita akan mengubah dari kilometer ke meter. Nah, kita lihat di sini satuan kilometer tempatnya ada di sini dan satuan meter ada di sini. Nah, berarti kalau kita akan menghitung atau akan mengubah kilometer ke meter, maka kita turun tangga. Kalau turun tangga kita kalikan. Kita turun satu per satu sampai ke meter. Nah, di sini tadi 1 kilometer sama dengan berapa meter? 1 dikali 10 sama dengan 10. Kita turun lagi. 10 yang sudah didapat kita taruh sini. 10 dikali, kita turun tangga, berarti kita kalikan 10 lagi. 10 kali 10 sama dengan 100. 100 yang sudah didapat kita taruh lagi di sini. 100 dikali 10. 100 dikali 10 adalah 1000. Jadi anak-anak Bumia, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, di sini berarti kita tulis 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Di halaman 64 sudah ada contoh soal. Mari yuk kita kerjakan bersama-sama. Jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi 5 km lebih 300 meter. Yang ditanya adalah berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter. Nah, maka kita akan mengubah satuan yang berbeda ke dalam satuan meter. Nah, di sini 5 km 300 meter. Karena kita akan mengubah ke dalam bentuk meter, maka cari satuan yang berbeda. Nah, di sini yang satuan yang berbedanya adalah kilometer. Kalau yang meter ini sudah sama dengan satuan yang mau kita cari, maka 300 meternya tidak usah kita ubah. Nah, kita tulis seperti ini. 5 km lebih 300 meter. Maka lebihnya itu adalah kita jumlahkan. 5 km ditambah 300 meter. Kita ubah dulu satuan kilometer ini ke dalam bentuk meter. 5 km sama dengan, kenapa bisa dapat 5.000 Bumia? Nah, tadi 1 km saja sama dengan 1000 meter. Berarti tinggal kita kalikan saja. 5 km dikali 1000 sama dengan 5.000 meter. Nah, yang 300-nya ini tidak usah kita ubah karena satuannya sudah meter. Setelah sudah sama semua satuannya, di sini sudah meter, di sini juga sudah meter, baru kita jumlahkan. 5.000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Nah, soal yang kedua, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1.523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Nah, ini yang ditanya adalah jarak kilometer sama meter. Maka kita akan mengubah ke dalam bentuk satuan kilometer dan juga meter. Nah, karena di sini yang diketahui hanya 1.523, maka kita pisahkan ribuan dengan ratusannya. Nah, ribuannya adalah 1000 meter. Ratusannya adalah 523 meter.
Nah, 1000-nya ini bisa kita ubah ke dalam bentuk kilometer. 1000 meter kita ubah ke dalam bentuk kilometer. Anak-anak bumi ya, karena meter ke kilometer itu adalah kita naik tangga, maka kita bagi. Dibagi berapa bumi ya? Nah, kita lihat ke tangga satuan. Anak-anak bumi ya, kita akan mengubah satuan meter ke kilometer. Satuan meter ke kilometer kita bagi berapa? Kita bagi 10, 100, 1000. Nah, meter ke kilometer itu kita bagi 1000. Nah, di sini diketahuinya 1000 meter. Berarti meter tadi ke kilometer sama dengan 1000. Berarti 1000 dibagi 1000 sama dengan 1 kilometer. Nah, 523 meternya tidak usah diubah karena kita akan mengubah ke dalam bentuk meter. Nah, karena sudah dalam bentuk meter maka tidak usah diubah. Maka jawabannya adalah 1 km ditambah 523 meter atau 1 km lebih 523 meter. Nah, anak-anak bumi ya, kalian bisa berlatih di halaman 65 sampai 66 yaitu 1 sampai 5. 66 di sini kita akan mengerjakan bersama-sama, yaitu kita akan memperhatikan gambar, yaitu mengukur ketinggian pesawat. Nah, di sini ada pesawat A dan juga ada pesawat B. Pesawat A itu tingginya adalah 3000 meter, sedangkan pesawat B itu tingginya adalah 4325 meter. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, kita lihat berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer. Maka kita akan mengubah 300 meter ini ke dalam kilometer. Meter ke kilometer adalah dibagi 1000. Berarti 3000 dibagi 1000 sama dengan 3 kilometer. Nomor 2 yang ditanya adalah berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer. Nah, di sini ketinggiannya adalah 4325 meter. Nah, karena angkanya tidak bulat, maka kita pisahkan dulu bilangan ribuan dengan bilangan ratusannya. Bilangan ribuannya adalah 4000, bilangan ratusannya adalah 325. Berarti 4000 meter ditambah 325 meter. Kita tulis di sini 4000 ditambah 325 meter. 1000 meter ditambah 325 meter. Nah, yang bisa kita ubah ke dalam satuan kilometer adalah 4000 meternya. Meter ke kilometer dibagi 1000, berarti 4000 dibagi 1000 adalah 4 kilometer. Berarti jawabannya adalah 4 kilometer ditambah 325 meter. 325 meternya diubah ke dalam kilometer nggak Bumi ya? Tidak usah karena tidak bisa dibagi 1000. Nah, yang nomor 3 adalah berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A. Kalau ditanya perbedaan, berarti kita selisihnya. Selisih berarti dikurang. Tinggal kita kurangkan saja. 4325 dikurang 3000 meter. Hasilnya berapa? Nanti kalian tulis. Anak-anak bumi ya, kita lanjut yuk di halaman 67. Nah, pernah nggak kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud benda gas. Gas tidak terlihat namun dapat dirasakan. Nah, tiupan angin ada yang kencang, ada yang lembut, dan ada yang sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Sekarang kita akan mencoba bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Sedangkan jika anginnya kencang,
Bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah secara berputar. Nah, gambar yang pertama adalah anak bergerak lambat, maka anginnya adalah lambat. Sedangkan kalau anak bergerak cepat, maka anginnya adalah kencang. Sedangkan kalau anak bergerak berputar, maka adalah gerakan angin puting beliung atau gerakan angin yang sangat cepat. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan juga gerakan lemah. Nah, anak-anak bumi ya, dalam tarian selain gerakan tangan, ada juga yang namanya gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang kita akan mencoba berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerakan lembut seperti pohon yang melambai-lambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Anak-anak bumi ya, materi hari ini telah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke bumi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.